Kalau andaikan orang tuh bahagia ada pada fisik, dan kata lu bahwasanya orang-orang tuh kaya itu bisa menghasilkan banyak syukur. Kenapa banyak orang bunuh diri? Tadi sih benar banget kata lu yang pertama kali, bedain antara comfort atau nyaman dengan tenang. Nyaman itu cuma dirasakan di fisik. Sama seperti rasa enak itu cuma di lidah. Di sini nggak ada enak nih. Di sini ada bergizi atau tidak bergizi. Tapi yang antum maksud tadi, pemaknaan tadi ada pada kenapa kita makan. Betul. Bukan apa rasa makanan dan apa yang terkandung di dalam makanan. Benar nggak? Tapi gini Tad, sebetulnya yang benar-benar kepikiran ketika ke-trigger selain dari challenge tadi itu ya. Tenang di rumah itu sebetulnya yang ingin diangkat itu yang pertama kali itu menumbuhkan kesadaran tentang ruang. Kesadaran sebetulnya. Kesadaran tentang ruang. Coba jelasin, aku agak pusing kesadaran tentang Jadi ruang. kesadaran itu kan gini, kalau kita mau mencapai hal-hal yang sifatnya maknawi, yang harus pertama kali dibangun itu kan kesadaran. Sebentar, sebelum antum lanjutin deh. Jadi ini sebenarnya kayak gini ya. Jadi kita bukan sedang memilih antara nyaman sama tenang. Tapi lebih kepada tenang ini bisa jadi dibangun di atas tempat yang namanya nyaman gitu ya. Oke, terus gimana? Iya, jadi gagasan besar awal buku ini tuh ketika kan ada challenge, aku menyanggupi karena tadi alasannya. Ini tantangan yang rasional. Yang kedua aku bisa. Yang ketiga itu coba hal baru. Coba hal baru yang ternyata ketika diselami itu banyak hal-hal yang sifatnya bentar. Ya. Semakin mengkaji kasus-kasus. Oh, ternyata problemnya itu aku tuh nemuin gini tadi. Jadi problem orang hari ini tuh soal pemaknaan terhadap ruang itu memang sama sekali nggak ada. Jadi buku ini tuh cuma sebetulnya secara singkatnya kalau diperas lagi ini cuma pengen membangun kesadaran bahwa selain dari tampilan diri kita ya, kemudian ada ruang loh ya. Yang ruang ini juga sama pentingnya dengan hal-hal lain karena ini kan support system dalam hidup kita. Contoh. Jadi ada nanti kita bahas ya. Jadi dalam hidup itu yang sering yang luput untuk kemudian kita kaji itu tentang kesadaran akan ruang. Itu yang pertama kali karena secara teori kan sebetulnya iman ya kita sebagai seorang muslim itu yang menyebabkan kita kemudian bisa dikatakan orang beriman basic dasarnya kan kesadaran. Betul. Bahwa kita itu sadar bahwa kita itu makhluk. Ada sang khalik. Betul. Itu kesadaran kan? Betul. Sehingga nanti ada keterikatan dan yang lainnya. Nah, sekarang itu orang itu kan hari ini ya distimulus untuk semakin tidak sadar. Disibukkan atau dialihkan kepada segala sesuatu yang lain sehingga dia tuh kalau bahasa zaman sekarang mindful ya, gitu ya. kesadaran itu butuh. Aku ngerti sih, aku ada pernah lihat meme kayak gini. Ada seorang motivator bilang begini, lu nyuruh gue untuk mindful, anak 90-an semuanya tuh mindful. Kenapa? Karena mereka tidak punya distract. Iya, nah sekarang tuh di sini di mana-mana. Karena kan lawan daripada sadar, aware adalah distract kan? Betul. Contoh misalnya ya, dia bilang gini, dulu pas kita lagi, mohon maaf, pergi ke belakang, lagi buang air besar, ya kita nggak mindful, karena kita nggak pegang HP. Zaman sekarang semua pegang HP kan? Berarti sekarang kesadaran akan ruang. Betul. Bahkan sebetulnya pemaknaan itu nggak bisa dicapai kalau kita nggak sadar. Bahkan sebetulnya beda kebahagiaan kita antara kemudian kita ngepel pakai robot dengan kita ngepel sendiri. Karena kesadaran, kesadaran itu kan di salah satunya bisa dicapai dengan terlibatnya semua indera kita. Betul, mindful. Mindful itu. Terlibatnya semua indera kita pada hal-hal yang kemudian ingin kita bangun kesadaran itu. Semakin terlibat dalam ya, kemudian pengalamannya semakin banyak, itu semakin timbul kesadaran. Kalau kesadaran hubungin ketenangan adalah apa? Karena dari kesadaran itu muncul pemaknaan. Nah, tenang itu bagian dari pemaknaan, bukan dari fisik. Itu yang bagus juga tuh. Iya. Karena kebahagiaan, ketenangan yang kita bahas ya. Ketenangan itu adalah dari hasil pemaknaan. Pemaknaan tuh kalau kita bisa melibatkan seluruh indera kita pada sesuatu. Berarti sebenarnya bisa dikatakan nggak sih kalau kita bicara tentang ketenangan di rumah? Berarti bagaimana cara kita tuh melakukan pemaknaan terhadap segala sesuatu yang ada di rumah kita? Makanya salah satu bagian terpenting itu bagaimana kita menata pikiran kita. Kalau aku ya secara pribadi ya, aku tuh merasa rumah tuh jadi rumah kalau ada biniku. Iya. Itu berarti termasuk bagian keempat ya. Iya. Penataan peran dan perilaku ya. Iya, betul. Jadi maksudnya ya, kalaupun nggak ada barang, kalaupun nggak ada nggak ada ruang dalam tanda kutip ya, atau bukan nggak ada ruang ya, rumah pasti ada ruang ya, atau ruangnya nggak sempurna lah. Dan kalaupun semua itu nggak ada, yang penting pikiranku tuh mindful akan adanya biniku. Oh, gitu ya. Itu juga bisa didapat dengan pemaknaan. Anak-anak gitu ya. Kalau antum pemaknaan gimana tuh? Sama sih Tad. 4 tadi itu berarti. 4 langkah tadi itu berarti
mengatur tentang pemaknaan. Kalau untuk itu kan semuanya kalau misalkan untuk ruangan, barang Iya. itu kan hal-hal yang sifatnya praktis. Betul. Tapi kan untuk ngatur ini juga butuh pemaknaan juga, butuh pikiran juga. Ini ada hubungan dengan rasa syukur nggak sih sebenarnya? Ada banyak. Sangat berkaitan sekali. Contoh misalnya kalau kita bicara tentang pemaknaan pikiran ya. Seringkali kan yang melimitasi pemikiran itu kan adalah rasa syukur ya. Betul. Kenapa handphoneku jadi jelek ketika dibandingkan dengan handphone dengan Orang keluaran terbaru? Itu Orang- distract ya kan? Sehingga orang-orang tuh akhirnya dicabut daripada kesadaran dia akan ruang itu tadi. Itu maksud antum. Iya, iya. Contohnya misalnya, apakah benar kayak gini? Ketika aku belum mengenal antum nih misalnya, Hmm. itu kan fitku kan nggak ada tentang arsitek. Iya, iya. Nah setelah mengenal antum itu jadi arsitek semua. Tuh. Iya. Jadi rumahku jadi jelek. Tuh. Nah apa itu benar-benar artinya aku tidak dalam tanda kutip ya menyadari atau memaknai ruangan yang sudah ada. Iya. Lalu akhirnya aku tidak bersyukur gitu maksudnya. Iya, salah satunya itu tadi Salah memang. satunya. Berarti aku harus unfollow antum tuh. Enggak lah. Jadi ini juga kan bukan unfollow-nya tapi iya, iya. pemaknaannya. Iya. Oke, gimana? Jadi ceritanya kan buku ini diawali dengan saya pindah. Oke. Gitu. Ceritanya pindah. Jadi pengalaman hidup saya itu hampir belasan tahun dengan bangunan. Ya. Otomatis aku tuh punya satu pandangan tertentu soal bangunan. Impianku soal bangunan. Oke. Ketika kemudian lahan ini kita beli, ya dengan proses panjang banget, ya, Iya. dengan Apanya? Membunuh orang atau gitu. prosesnya lama sekali Iya, gitu. prosesnya lama. Proses Karena lama. duitnya nggak ada ya. Iya, betul. Kalau duitnya ada cepet loh. Cepat ya. Iya, gimana? Yang proses lama, kemudian kita bikin rumah, desainnya juga lama, Oke. ngujudin rumahnya juga lama. Perasaan aku ketika pindah itu membuncah sekali, seolah-olah apa yang ada di dalam pikiran itu, Expecting. iya, bisa kemudian terwujud di sana. Bahkan kan soal ya tadi kenyamanan, soal kemudian bahkan pola interaksi ya itu terbayangkan itu. Oh ini aku potong dulu. Ini yang teman-teman juga akan bayangin. Akan bayangin. Ketika mereka masih kos-kosan, Betul. andai aku punya rumah, Iya, atau betul. ketika mereka expecting mau Iya, bikin rumah dan betul. seterusnya. Oke lanjut, biar Iya. ada pelajarannya. Iya. Dan ketika kemudian saya pindah, Gimana? jarak Semarang Bogor itu kan 417 kilo lah. Benar. Pindah ke sini, menghuni rumah. Aturan kan ini udah tercapai. Benar. Mimpi besarku udah tercapai. Harusnya tenang. Harusnya tenang. Mimpi besar hampir semua orang kan punya rumah itu. Benar. Tercapai, tapi yang terjadi itu jalan tuh makin panjang. Kok bisa? Tambah panjang. Perasaan kita, ini bukan syukur nggak syukur, tapi ada perasaan yang aneh gitu. Apa? Perasaan yang aneh, perasaan yang tiba-tiba, bentar, kok kayaknya kurang deh. Ah, ini nggak bersyukur ini. Makanya Iya, di situ, iya, jadi iya, kerasan iya, itu. iya. Semakin kemudian kita ngelihat sudut, ini kayaknya kurang deh. Ini kayaknya Itu kurang. aku juga masih begitu kayak. Iya. Nah semakin kita dalami, kemudian kita beralih ke medsos, semakin kita terpapar juga, akhirnya apa yang harusnya bagi orang tuh senang, bagi kita tuh ini perjalanan baru. Iya. Lihat lumutan, Itu. antum jadi kepikiran. Iya. Lihat ini rumputnya pada Itu, mati. itu. antum Jadi kepikiran. seolah-olah yang tadinya kita anggap sebagai capaian, tiba-tiba menjadi jalan panjang yang Challenge lagi. ujungnya itu nggak tahu kita kemana. Oke, kenapa? Karena ternyata itu berkaitan dengan penataan terhadap awareness tadi ya, betul. pemaknaan Iya, terhadap pemaknaan. ruang. Terus gimana pas antum pindah? Iya, nah makanya ketika aku kan ngalamin itu sendiri, Iya. ngalamin, oh ternyata pusing juga ya gitu. Iya. Bahkan kemudian ketika kita pindah, ada satu perasaan di mana kita tuh seolah-olah naik strata. Iya. Dan kita harus membuktikan pada orang agar Lebih baik, lebih ya bagus. dengan mengadopsi semua hal yang secara struktur sosial itu dikatakan sebagai berhasil. Kompornya harus A, ya. Cooker hoodnya harus C dan yang lainnya. Materialnya harus yang ini, tampilannya harus begitu. Iya. Masa rumah orang kaya kayak gini sih itu? Itu perasaan-perasaan yang aneh sebetulnya Oke. yang aku bagi di sini gitu loh. Oke. Bahwa ini kan tentang pikiran sebenarnya. Oke. Tentang pikiran bagaimana yang pondasi kenapa sih manusia itu susah syukur gitu. Karena kalau antum benar-benar ketika antum pindah ke sini pun antum melihat ada yang kurang dari segi materi dan antum tambah, ini Iya. perasaan juga nggak akan hilang. Nggak bakal Ternyata sampai. ini karena problemnya bukan di fisik. Betul. Oke, terus lanjut. Iya. Gimana? Ya, akhirnya kemudian ya kan itu aku 2022 akhir. Kemudian ya ketemu antum, Iya. ya pikiran-pikiran itu sebenarnya udah pernah aku coba trigger di konten. Iya. Dan itu viral tuh. Konten Betul. itu hampir 1,5 jutaan Yang itu ya, yang mobil ya. yang pindahan. Oh iya, yang pindahan. yang Oke. Pindahan itu di 1,5 juta, di TikTok juga 1 juta apa berapa Iya. gitu. Lumayan banyak. Karena ternyata ada orang yang sama, Oke. ngalamin sama gitu. Oh, mereka sama-sama merasa bingung kok perasaan ini Gitu. muncul. Muncul. Dan ternyata ini bukan tentang rumah doang Bukan kan? tentang rumah. Menikah juga gitu. Sama.
Iya, sama. menikah, punya rumah, Iya. atau tuh apapun yang kita anggap sebagai pencapaian yang kita dapat, tapi kita nggak punya pemaknaan atas itu benar. problematika. Problem. Berarti ini bukan sekedar tenang di rumah Iya. sebenarnya. Apa tuh? Ted? Tenang menjalani kehidupan ya. Oke. Tapi kehidupan dijalanin di rumah dulu. Iya betul. Iya, Tapi iya. karena antum adalah tukang bangunan, Iya, berarti betul, antum betul. bahasnya tenang di rumah. Iya. Sebagai contoh tuh tenang di tempat yang lain. Betul, betul. Oke. Nah, Itu terus sih yang mendasari ya. cara mengatasinya gimana tuh? Kalau bagiku, Syukur. iya. Syukur ya. Iya. Susah. Bahasanya terlalu susah. Karena aku juga susah. Lebih mudah sabar daripada syukur. Betul. Karena di dalam Islam itu kan sudah diketahui ya bahwasanya kenapa sih sedikit orang yang diuji dengan ujian-ujian kelebihan? Kelebihan. Karena sedikit yang selamat. Betul. Sementara ujian-ujian kesulitan atau sengsara, nggak punya uang, miskin itu banyak yang selamat. Ya. Ada yang bilang sama aku, bro, kenapa aku tuh selalu diuji dengan kayak gini-gini? Kenapa aku tuh nggak pernah diuji dengan yang lapang? Aku bilang, lu lihat nggak sih, lu diuji dengan yang susahnya, lu udah nggak lulus. Iya, iya. Apalagi lu diuji dengan yang ke lapangan Iya, gitu kan iya, ya. iya. Berarti memang ke lapangan tuh lebih sulit. Tapi ada tips nggak? Sehingga Apa antum bisa menata pikiran tuh supaya semua tidak harus dalam tanda kutip ya, tidak harus sempurna secara material, tapi yang penting adalah aware dan memaknai. Kalau mudahnya ya, itu kan sebenarnya tentang standar-standar kita yang ada dalam pikiran kita ya. Iya sih. Jadi kalau kemudian kita menaruh standar ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan pada sesuatu yang sifatnya fisik, itu nggak bakal nyampe sampai kapan. Oke. Tapi kita itu harus membuat sandaran kita, tempat berpegang itu pada satu hal yang kemudian sifatnya itu metafisik. Kayak aku bini. Ya, itu bisa. Antum apa? Ya bini bisa. Ikut Anak aja. itu. Iya. Keluarga. Kita agak beda dikit. Iya. Bagus. Iya, jadi sesuatu hal yang sifatnya metafisik sebenarnya. Itu Oke. harus juga dihadirkan karena Oke. pemaknaan itu sifatnya metafisik. Ya, jadi sebenarnya untuk apa kita itu punya rumah? Misalnya ya, pertanyaan kayak gitu. Iya. Atau kenapa sih kita harus punya rumah? Contoh misalnya, kalau Rasulullah menganggap rumahnya itu sebagai basis perjuangan. Iya, betul. Para pendidik-pendidik menganggap rumah itu adalah sebagai madrasah, sebagai tempat pendidikan. Artinya selama ruang itu bisa mengakomodasi pendidikan, mereka bilang it's enough. Iya, iya. Kata-kata enough itu adalah menghasilkan qanaah. Qanaah itu menghasilkan rasa grateful atau syukur. Kira-kira gitu ya. Kalau antum selain itu apa lagi? Kan gimana gini kalau ada orang bilang, lu ngomong doang, rumah enak, rumah lu luas, lu bersyukur. Rumah gua sempit, gua harus bersyukur. Gimana tuh coba kalau kira-kira gitu? Kan kata antum kan bukan pada materi. Nah, kalau ada orang ngomong gitu, kira-kira apa jawaban antum? Bentar, itu susah banget. Loh ini kan kata antum sendiri. Katanya kan fisik bukan menyebabkan orang tuh bahagia. Iya. Kalau aku bilang apa tau nggak? Gimana tuh? Kalau andaikan orang tuh bahagia ada pada fisik dan kata lu bahwasanya orang-orang tuh kaya itu bisa menghasilkan banyak syukur. Kenapa banyak orang bunuh diri? Ternyata kan apa ya? Aku nggak bisa bayangin sih. Tadi sih bener banget kata antum yang pertama kali, bedain antara comfort atau nyaman dengan tenang. Nyaman itu cuma dirasakan di fisik. Sama seperti rasa enak itu cuma di lidah. Di sini nggak ada enak nih. Di sini ada bergizi atau tidak bergizi. Iya. Tapi yang antum maksud tadi, pemaknaan tadi ada pada kenapa kita makan. Betul. Bukan apa rasa makanan dan apa yang terkandung di dalam makanan. Benar nggak? Betul. Memang. Itu tadi closing Luar biasa untuk aku. materi Luar kali biasa. ini. Udah closing nih. Closing Kita dulu. belum bahas yang terakhir loh. Nanti- Kita akan lanjutkan pada yang lain. Karena ini udah mulai panas ini. Saya sudah mulai merasa tidak nyaman ini. Assalamualaikum Terima kasih teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya.